Yuk kita lanjutkan menyingkap tabir kehidupan warga Kroya tempo dulu. Bagi yang belum nonton video episode 1 dengan judul Sejarah Stasiun Kroya, inilah ringkasan video episode sebelumnya. Tahun 1877 hingga 1888 keberadaan stasiun Kroya sebagai bagian dari proyek rel kereta api lintas Surabaya Cilacap merupakan lanjutan proyek tahun 1877 lintas Kediri Blitar yang digabungkan dengan lintas Surabaya Cilacap melalui Kertosono, Madiun, Solo, dan juga lintas Jogja Magelang. Di video episode 2 ini, admin akan menggambarkan kehidupan distrik Kroya di kisaran tahun 1400 hingga 1900 dari hasil sengketa gabungan antara catatan sejarah dengan cerita rakyat. Hey YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT, channel tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Videonya isinya daging semua bro. Gambaran pertama, topografi. Tahun 1840 hingga 1900, wilayah distrik Kroya yang berada di sisi timur dan selatan Sungai Serayu membentang di daerah Cindaga, Rawalo hingga Sampang. Di sisi selatan adalah pesisir pantai Adipala, Binangun, dan Nusa Bungu. Di bagian tengah adalah dataran yaitu Kroya dengan ketinggian 11 mdpl serta di sisi barat adalah Maus 9 mdpl. Bagian utara juga ada daerah pegunungan dan perbukitan yang kini masuk wilayah Buntu dan Kebasen Banyumas. Sementara Buntu wilayah selatan hingga ke Desa Mujur adalah rawa-rawa. Wilayah hutan saat itu juga berada di sisi barat Pekuncen ke selatan hingga Adipala. Ada juga dataran mulai dari Nusa Bungu, Binangun hingga Kroya jalur tengah. Wilayah bagian tengah adalah pemukiman warga, persawahan, dan kebun. Sisi tengah bagian barat hingga selatan adalah hutan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pohon beringin jenis Kroya, sehingga kemungkinan besar nama Kroya berasal dari nama pohon beringin jenis Kroya. Yang kedua, kepercayaan penduduk. Kepercayaan penduduk penganut animisme, kejawen, dan sedikit Islam. Hal ini ditandai dengan peninggalan budaya berupa makam di dekat pohon besar, umumnya pohon beringin tua yang disebut panembahan. Berasal dari kata dasar embah yang artinya orang tua. Orang tua di masa lalu juga dianggap sebagai guru, perintis, dan pemimpin. Hampir tiap kecamatan memiliki desa yang terdapat panembahan seperti Desa Bajing, Pekuncen, Jepara, Ayamalas, Bumarang, dan sebagainya. Bukti lain adalah catatan Belanda tentang penolakan penduduk pribumi sebagai buruh perkebunan untuk bekerja malam hari karena takut gangguan setan dan hantu. Bahkan penolakan ini berlangsung hingga tahun 1930. Para pegawai kereta api juga menolak bekerja di malam hari. Jadi zaman bendur ora ana sepur bengi, tutup stasiunnya. Yang ketiga, mata pencaharian. Berdasarkan topografi itu dapat kita simpulkan bahwa penduduk distrik Kroya masa itu mata pencahariannya adalah petani sawah, petani kebun, nelayan sungai, nelayan laut, peternak, pedagang, dan para pegawai Belanda atau kerajaan. Yang keempat adalah transportasi. Sebelum adanya jaringan kereta api, daerah bagian selatan Kroya tahun 1700 hingga 1800 diceritakan sebagai daerah jalur jalan transportasi kuda dan andong. Jalan Pantai Binangun dan Nusa Bungu hingga Adipala, dan Kroya untuk menuju Sumbiyuh, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Purworejo, Yogyakarta, dan Solo. Sementara di pinggir Sungai Serayu, transportasi utama adalah kapal kayu.
sedangkan di daerah Rawa adalah kapal mancung atau kapal kayu pohon kelapa. Jembatan bambu sebagai penghubung antar dusun atau kampung, termasuk jika ingin menuju Cilacap dengan menyeberangi Sungai Serayu. Daerah Bagelan, Karangbolong, Panjer, Pantai Ayah di perbatasan Kebumen dengan distrik Kroya Cilacap adalah daerah gerilya Pangeran Diponegoro tahun 1825 hingga 1830 di masa Perang Jawa. Daerah dan jalan pantai selatan ini disebut jalur penghubung. Daerah dan jalan ini juga digunakan Raja Amangkurat I dari kejaran pemberontak Trunojoyo dan disebut sebagai Jalan Urut Sewu. Sementara zaman Kerajaan Kediri, Majapahit, Pajang, Mataram, Cirebon, dan Demak menggunakan jalur ini sebagai jalan untuk menarik upeti. Namun pada masa kolonial pasca berakhir Perang Jawa, jalan ini dirubah oleh Augustus de Deandales pada 1838 yang ternyata juga anak dari Herman Willem Deandales yang membangun Jalan Deandales Pantai Utara Jawa. Augustus de Deandales inilah yang merubah Jalan Urut Sewu menjadi Jalan Deandales atau Pansela. Pansela maksudnya gue pantai selatan lur. Kemudian dalam pembentukan Residen Banyumas, wilayah Panjer dan Pantai Ayah dimasukkan dalam wilayah Karisidenan Banyumas, bahkan hingga Kebumen oleh asisten nama Halewizen semasa pemerintahan Dekok yang kemudian masuk wilayah distrik Adiraja sebelum kemudian diganti distrik Kroya. Otomatis saat itu wilayah itu masuk distrik Kroya. Bukti lainnya adalah permintaan Bupati Purwokerto dan Bupati Banyumas kepada kolonial Belanda pada tahun 1830, di mana sang bupati merasa wilayahnya terlalu luas dan agar dibentuk pemerintahan daerah baru di wilayah selatan. Maka keluarlah kebijakan Belanda 31 Maret 1831 di mana Patenschap Dayeuh Luhur dipisahkan dari Karisidenan Banyumas dan membentuk afdeling tersendiri, yaitu Afdeling Cilacap dan Distrik Adiraja. Kemudian Distrik Adiraja pindah ke Distrik Kroya, sementara Distrik Kalireja sekitar Sokaraja gagal terbentuk. Catatan sejarah lainnya juga menguatkan bukti bahwa wilayah Kroya di daerah Buntu ke selatan hingga Desa Mujur adalah daerah rawa, dan Kroya tengah adalah hutan dan persawahan, sehingga inilah kemungkinan yang menggambarkan mengapa kerajaan Cirebon, Demak, dan Pajang menarik upeti melalui jalur selatan, berputar ke timur jalan darat pesisir pantai untuk menghindari daerah rawa di Desa Buntu, Mujur, dan Grujugan, atau menyeberangi Sungai Serayu dengan perahu dan jembatan bambu di Selarang Pesugihan Tembus Adipala. Yang keenam, cerita rakyat tentang rawa. Cerita rakyat yang memperkuat adanya daerah rawa di Kroya adalah tentang nama Buntu, di mana jalan yang dibangun Belanda pada awalnya memang hanya sampai di situ alias Buntu. Karena bertemu daerah rawa yang cukup luas membentang hingga perbukitan kecil yang sekarang menjadi tempat pendidikan Muhammadiyah. Ke barat adalah Rawa Seser, ke selatan kembali bertemu Rawa Kembang, dan ke timur adalah Grujugan. Nama-nama daerah yang berhubungan dengan air, alur sungai, dan rawa. Satu bukti lainnya adalah ditandai dengan berdirinya 3 buah jembatan sungai di jalur rel kereta api Cirebon Kroya selepas stasiun Randegan yang menuju Bajing Kulon dan Desa Kedawung. Warga sekitar menyebutnya sebagai Bruk Siji, Bruk Loro, dan Bruk Telu. Bruk dalam bahasa Belanda artinya jembatan, sementara sebagian warga lainnya menyebut jembatan itu dengan sebutan Bruk Telar. Kemungkinan Bruk Telar dari bahasa Belanda yaitu Bruk Klar, yang artinya jembatan telah selesai. Namun tak jelas apakah jalan darat terusan ini dibangun tahun 1880-an atau 1920-an. Yang jelas jalan Banyumas Karangrau Buntu dibangun Belanda antara tahun 1850 hingga 1880
yang memang buntu. Berikut ini foto daerah Kroya dari Museum Belanda yang menunjukkan bahwa Kroya bagian utara adalah daerah rawa atau sungai. Kesimpulannya lur, yang pertama masa tahun 1400 hingga 1800 distrik Kroya masuk lintasan jalur selatan terusan jalur ambal resmi, jalur penarikan upeti berbagai kerajaan. Kemudian tahun 1825 hingga 1830 masuk wilayah gerilya Pangeran Diponegoro khususnya Panjer dan Pantai Ayah, terusan Karangbolong. Kemudian Panjer dan Pantai Ayah tahun 1831 hingga 1843 masuk Karisidenan Banyumas di bawah distrik Adiraja yang kemudian pindah ke distrik Kroya. Sekarang wilayah itu masuk wilayah Kebumen. Yang kedua, masa 1877 hingga 1888 distrik Kroya adalah kota metropolitan kecil dengan hadirnya jalur rel kereta api dan stasiun besar. Kemudian tahun 1923 menjadi pertemuan dan pencabangan 3 jalur dan jurusan kereta, yaitu pencabangan dan pertemuan jalur Cilacap Jogja, jalur Bandung Surabaya, dan jalur Jakarta Cirebon Purwokerto. Stasiun Kroya sempat menjadi stasiun perintis kereta cepat yang menuju Jakarta dan Bandung. Sementara stasiun Maos menjadi jalur wisata kereta bagi bangsawan Belanda dan Eropa, terutama Inggris. Warga kelas 2 yaitu Tionghoa dan keturunan Arab. Sementara warga pribumi atau mereka sebut inlander adalah masyarakat kelas 3 kecuali para pegawai Belanda. Jadi dapat digambarkan distrik Kroya saat itu menjadi cukup menarik bagi perdagangan dan hunian baru, tujuan perantauan atau urbanisasi daerah lain untuk singgah, berdagang atau menetap. Jadi tidaklah mengherankan penduduk Kroya terdapat suku Sunda, Cina, Arab, dan sebagian kecil Batak sejak 1900 hingga 1940. Tentu juga ada subsuku yang disebut Bongwetan atau Bandek yang berasal dari Jogja, Semarang, dan Solo serta dari kota besar di Jawa Timur. Selain memiliki jalur kereta dan stasiun cukup besar yang megah lengkap dengan gudang akomodasi dan amunisi serta perumahan pegawai kereta api zaman Belanda, Jepang juga pernah mendirikan batalion peta di Kroya di bawah Komandan Daidan Cho Sudirman tahun 1946. Ini membuktikan bahwa distrik Kroya cukup besar, penting, dan strategis di saat itu. Batalion umumnya berada di kota, kabupaten, atau residen. Itulah lur gambaran kehidupan nenek moyang distrik Kroya dan sekitarnya tempo dulu versi admin. Monggo bagi sedulur Kroya yang mempelajari sejarah, geografi, geologi, sosiologi, etnologi, doktor atau profesor, monggo mengoreksi atau menambahkan cerita ini di kolom komentar. Atau mungkin ada anak keturunan bangsawan yang punya catatan babat Jawa atau Mataun terkait daerah distrik Kroya, monggo ditokna. Saran dan kritik masukan admin pasti diterima. Tapi nek ejekan, hinaan atau bully bisa di soto pedes sampean karo admin. Klewean lur. Paling admin bisane ya mesem tok. Semoga warga distrik Kroya senantiasa sehat, waras, bedigas akas, dan selalu duwe beras. Amin.